Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Kartika, nomor UKG 2016 996 80 179. Tempat saya video UKIN adalah di SMP Muhammadiyah 7 Banyubono. Berikut video pembelajaran UKIN, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya ada yang mau memimpin doa dulu. Ayo Mbak, silahkan dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPS kelas 7 tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, minggu kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang kegiatan ekonomi ya. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, Bu Guru absen dulu ya. Ya. Tolong nanti jawab kalau ada. Azra Nafisa, Amanda, Aprilia, Asfahanispa, Bismi, Eli, Faradila, Zahra Aziza, Hasan Rois, Irwan Saputra, Kevin Naufal Saputra, Zakia Zulaika. Ya, terima kasih ya anak-anak. Masuk semua ya hari ini? Ya, semuanya masuk hari ini. Pembelajaran kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang IPS kelas 7, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oke, capaian pembelajaran hari ini adalah pada fase akhir ini siswa diharapkan mampu membuat langkah pencegahan kelangkaan sumber daya dan menganalisis kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Adapun kebermanfaatannya dalam materi ini adalah mampu membuat ide-ide dan gagasan solusi dari kelangkaan sumber daya dan masalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas.
Sedangkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah, bisa kalian baca di papan tulis, 1. Peserta didik mampu memahami konsep kelangkaan dan kaitannya dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Peserta didik mampu menganalisis dampak serta upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial berkaitan dengan kelangkaan. 3. Peserta didik mampu menemukan solusi konkret atas permasalahan kelangkaan dalam bentuk tertulis yang akan tersampaikan dalam diskusi dalam kelompok dan disajikan melalui permainan tim kuis. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia dengan menggunakan metode tim kuis. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, Ibu mau memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian dulu. 1. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan hidup? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa Mbak? Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk menunjang kehidupannya. Ya, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupannya. Pertanyaan kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Apa Mbak jawabannya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa jawabannya? Karena manusia adalah makhluk yang tidak cepat puas akan hal-hal yang ada di sekitarnya, sehingga tiap manusia memiliki kebutuhan untuk mencapai atau memenuhi rasa puasnya terhadap sesuatu. Ya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dan dia itu tidak pernah merasa puas dengan kebutuhan yang satunya. Jadi ketika satu kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dia akan mencari kebutuhan yang lainnya. Contoh, kalian misalnya hari ini pengen punya HP. Sudah punya HP, nanti masuk SMA, kalian ingin punya sepeda motor lagi. Biasanya keinginan anak sekolah seperti itu. Ketika sudah dituruti orang tuanya, sudah punya sepeda motor, sudah punya handphone, nanti ketika kuliah kebutuhan kamu akan bertambah lagi, laptop. Lah, Bapak Ibu, saya butuh laptop karena saya sudah di perguruan tinggi. Jadi manusia itu dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu, itu kita akan memiliki kebutuhan yang berbeda dan semakin banyak. 3. Apakah semua kebutuhan dapat dipenuhi? Bisa tidak? Apa Mbak jawabannya? Ya, tidak bisa dipenuhi. Kalau semuanya diminta dipenuhi, tidak bisa. Solusi kreatif apa supaya semua kebutuhan itu bisa dipenuhi? Apa yang bisa menjawab? Ya, gimana Mbak? Ya, mencari sumber kebutuhan alternatif yang lain. Apabila tidak bisa dipenuhi, mencari solusi kreatif. Misal kebutuhan tidak bisa dipenuhi, contohnya seperti ini. Saya mau naik kendaraan ke sekolah, tapi saya tidak punya sepeda motor. Solusi kreatifnya adalah 1. Saya bisa naik sepeda ontel. 2. Saya bisa naik kendaraan umum. Benar atau tidak? Iya. Kalau rumahnya dekat bisa jalan kaki. Solusi kreatif yang lain misalnya, harga beras mahal. Solusi alternatif yang lain, saya beli singkong, saya beli ketela, saya beli jagung sebagai pengganti makanan pokok. Saya tidak punya beras untuk makan. Makanan alternatif yang lain selain ketela, jagung juga ada roti. Maksudnya seperti itu, pakai alternatif yang lain. Pada pembelajaran hari ini, teknik penilaian yang saya gunakan itu ada 3. 1. Penilaian diagnostik, 2. Penilaian formatif, dan 3. Penilaian sumatif. Penilaian diagnostik itu ketika saya memberi pertanyaan kepada kalian, kalian bisa menjawab. Penilaian formatif nanti akan saya nilai ketika kalian maju melaksanakan permainan tim kuis. Penilaian sumatif nanti ketika sudah selesai pelajaran, saya akan memberikan lembar soal kepada kalian yang harus dikerjakan pada saat bagian terakhir nanti. Selanjutnya, ya, hari sudah siang, kalian perlu penyemangat biar tidak ngantuk.
Tolong saya minta dulu tepuk semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, biar kalian semangat, kita nyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila bersama-sama. Tolong dinyanyikan ya, dengan semangat, dengan senyuman. 1, 2, 3. Oke, dulu sambil tepuk tangan. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi kayaknya. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. Oke, terima kasih. Oke. Materi sebelum ini yaitu kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi materi sebelum ini kita mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi itu yang Bu Guru jelaskan kemarin itu tentang kegiatan ekonomi, yaitu contoh produksi beras. Produksi beras itu diproduksi di sawah. Distribusinya diangkat menggunakan truk. Terus konsumsinya sampai di penjual atau pedagang. Nah, sebelum masuk ke materi inti, guru mau tanya dulu. Ini yang materi kebutuhan manusia, bukan yang kegiatan ekonomi. Kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu apa saja? Kebutuhan dasar manusia ada apa? Yang saya pakai? Pakaian. Iya. Yang untuk berlindung? Ya, papan atau rumah. Sama yang untuk menghidupi kita setiap hari? Pangan. Ya, pangan atau makanan. Yang cowok ngantuk ini kayaknya. Ya. Kebutuhan menurut intensitasnya itu dibagi menjadi 3, yaitu apa? Bukan, itu tadi termasuk kebutuhan apa? Ekonomi. Bukan. Primer. Ya, primer. Sandang, pangan, papan itu masuk kebutuhan primer. Setelah primer kebutuhan apa lagi? Sekunder. Lah baru ingat. Sekunder itu ada apa saja contohnya? Sekunder itu contohnya ada apa saja? Ada? Ada mesin cuci. Ada televisi. Ada handphone. Mas yang cowok jawab dong.
Kebutuhan sekunder itu yang bukan sandang, pangan, papan. Contohnya apa Mas yang ada di rumahmu? Yang buat nyimpen makanan beku, namanya apa? Kulkas atau lemari es. Apalagi Mas? Blender, lah pinter, betina gawe jus. Magicom, itu juga kebutuhan sekunder, bukan primer. Karena kalau tidak punya magicom, nasi tetap bisa dimasak. Pakai apa? Pakai tungku. Terus pakai apa lagi? Manci. Pakai kendil, ya betul. Tidak harus pakai magicom. Terus yang ketiga, kebutuhan primer, sekunder, yang satu apa? Tersier. Tersier itu kebutuhan mewah. Yang kira-kira terlihat mewah itu apa Mas? Mobil, apalagi? Jam tangan mewah. Motor itu sudah kebutuhan sekunder ya, bukan tersier. Apalagi Mas? Naik haji, liburan ke luar negeri. Wah, itu kalau bukan orang yang sangat mampu tidak bisa dilaksanakan. Oke, skenario pembelajaran kita hari ini nanti bagaimana cara bermain tim kuis itu, yaitu tim A menyiapkan kuis jawaban singkat sementara tim B dan tim C menggunakan waktu untuk memeriksa catatan mereka. Segmen 1, tim A memberikan kuis kepada tim B. Jika tim B tidak dapat menjawab pertanyaan, tim C segera menjawab. Segmen yang kedua, tim A mengarahkan tim B untuk memandu kuis, maju yang tim B. Tim B maju, terus nanti tim B itu memberi pertanyaan, yang menjawab tim C. Selanjutnya, segmen ketiga, tim C memandu kuis, tim C maju, memberi pertanyaan, satu orang aja. Nanti yang memberi pertanyaan satu orang aja yang maju. Tetapi yang dikasih pertanyaan menjawab maju semuanya, empat-empatnya maju. Ketika tim C maju satu orang, tim A semuanya maju. Dikasih soal nanti sama tim C tentang materi yang akan disampaikan sama Bu Guru hari ini. Lah, materi hari ini apa? Silahkan perhatikan video materi berikut ini. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kurang keras ya suaranya. Kali ini kita akan memasuki materi bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelangkaan. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Mari anak-anak, kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Anak-anak, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau yang disebut dengan Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Apa kebutuhan itu? Ya, kebutuhan adalah kebutuhan suatu keinginan adalah terhadap suatu suatu keinginan barang atau terhadap jasa suatu yang barang atau menuntut jasa adanya yang pemenuhan. menuntut adanya pemenuhan. Kamu punya Apabila keinginan tidak dan harus dipenuhi, dipenuhi. maka akan Apabila mempengaruhi tidak dipenuhi, kehidupan. maka akan mempengaruhi kehidupan kamu karena kamu Pada butuh. zaman praaksara, kehidupan masih primitif. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, dilakukan dengan Kalau cara zaman berburu dulu dan itu, berburu atau kebutuhannya itu mengumpulkan makan, makanan makannya dari itu hutan. dipenuhi dengan berburu. Kemudian, seiring dengan majunya cara Kemudian berpikir seiring dan dengan kebudayaan, berjalannya mereka mulai hidup menetap majunya dan bercocok kebudayaan, tanam. terus mereka Dan untuk mengadakan memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan cara bercocok barter. tanam untuk memenuhi kebutuhannya, sudah tidak berburu lagi. Saat ini, di mana jumlah Nah, penduduk semakin banyak semakin kebutuhan bertambah, manusia itu semakin tentu banyak kebutuhan manusia pun akan semakin banyak. karena jumlah penduduk juga Dalam meningkat. memenuhi semua kebutuhannya, Dalam manusia memenuhi harus sebuah bekerja untuk kebutuhannya, mendapatkan manusia uang. harus bekerja untuk Kemudian, mendapatkan uang. dengan uang itu Seperti sekarang, digunakan profesi untuk Bu Maya memenuhi itu kebutuhan sebagai hidupnya. guru. Ketika bekerja, memiliki penghasilan, Nah, terus bisa anak-anak, sekarang coba memenuhi kalian kebutuhan perhatikan gambar berikut ini. hidupnya. Kejadian apa yang Lanjut. kamu lihat dari gambar tersebut? Nah, ini tentang Gambar kelangkaan. ini menunjukkan antrian Langka BBM di BBM, pom bensin. langka air, Sedangkan gambar yang kelangkaan kedua minyak menunjukkan orang sedang goreng, mengantri kelangkaan untuk air mendapatkan bersih. air bersih.
Bisa dilihat gambarnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa dua kejadian itu bisa terjadi? Kenapa kelangkaan bisa terjadi? Kebutuhan manusia Karena tidak kebutuhan terbatas. manusia tidak Sementara terbatas. alat pemenuhan kebutuhan Alat terbatas, pemenuhannya sehingga terbatas. menimbulkan masalah ekonomi Ya, berupa sehingga kelangkaan. terjadi masalah ekonomi yaitu Kelangkaan kelangkaan. adalah suatu Kelangkaan keadaan di air mana bersih, terjadi ketidakseimbangan kelangkaan bahan antara bakar kebutuhan minyak, manusia yang banyak, kelangkaan minyak sementara goreng, barang dan sumber daya gas jumlahnya LPG. terbatas. Nah, Contohnya, sudah siang LPG ini yang ada sering langka mengantuk. karena adanya produksi yang LPG terkendala. sering langka karena Tapi adanya kebutuhan produksi yang masyarakat terkendala banyak, tetapi kebutuhan maka masyarakat timbullah banyak. kelangkaan dengan Maka adanya timbullah antrian kelangkaan panjang. dengan adanya antrian panjang. Faktor penyebab kelangkaan Faktor penyebab yang kelangkaan pertama, yaitu keterbatasan satu, sumber daya. keterbatasan sumber daya. Alam menyediakan sumber daya yang cukup melimpah. Alam menyediakan Namun, sumber tetap daya saja melimpah, jumlahnya tapi tetap terbatas, jumlahnya apalagi terbatas. jika Apalagi manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui, Walaupun atau sumber tersedia daya itu secara bisa bebas, diperbarui, tetap saja akan berkurang tetapi lama-kelamaan akan habis. Seperti Yang BBM, kedua, bahan bakar perbedaan minyak itu letak berasal geografis. dari fosil. Sumber daya alam Makhluk hidup biasanya yang tersebar sudah tidak merata mati di setiap jutaan daerah. tahun Ada daerah yang yang lalu. sangat subur, ada daerah yang kaya akan bahan tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya produksi barang dan lebih jasa. cepat tumbuh Hal daripada ini pertumbuhan menimbulkan produksi barang dan jasa, ketidakseimbangan sehingga antara menimbulkan kebutuhan ketidakseimbangan dengan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan ketersediaan jasa. barang dan jasa. Selanjutnya, Empat, keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan Bisa penawaran dilihat, tetap, ada gambar pabrik. sedangkan permintaan barang tersebut tinggi, sehingga selain menyebabkan kelangkaan, juga dapat menyebabkan inflasi permintaan. Pabrik tidak bisa memenuhi yang kebutuhan kelima, masyarakat. bencana alam. Kurang. Bencana Adanya alam yang bencana terjadi alam. akan merusak segala sumber daya alam yang ada, Peperangan. mengakibatkan Seperti di luar kerugian, negeri itu baik dari sisi moral ada perang, maupun ada fisik. bencana alam. Tentunya hal ini Maka dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kebutuhan terjadi yang terakhir, kelangkaan tidak ada karena barang tidak pengganti diproduksi yang adanya efektif. bencana alam. Tidak adanya pengganti Tidak akan suatu barang adanya atau barang jasa pengganti atau merupakan salah substitusi satu seperti penyebab tadi. Tidak ada terjadinya nasi kelangkaan. bisa diganti sama roti. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui faktor penyebab kelangkaan, Nah, itu tadi adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan. Bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan itu? Usaha kita untuk mengatasi kelangkaan itu bagaimana saja? Satu, menyusun skala prioritas, Skala prioritas yang dipilih yang lebih diperlukan penting untuk dulu. menentukan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat melihat kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Kedua, Yang menghemat ketiga, penggunaan sumber daya memelihara alam ketika dan melestarikan memelihara dan sumber melestarikan daya alam sumber dengan daya baik. alam dengan baik. Yang keempat, Keempat, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti. atau Dan substitusi. yang terakhir, meningkatkan pengelolaan Lima, meningkatkan berbagai macam pengelolaan sumber daya berbagai macam alam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, Nah, itu tadi sudah adalah paham kan usaha-usaha mengenai yang konsep dilakukan kelangkaan dan supaya kebutuhan? kelangkaan bisa Sampai di sini dulu teratasi. pertemuan kita kali ini. Bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, di luar wabarakatuh. hujan, tetap konsentrasi, nggih. Nah, di sini saya jelaskan ciri-ciri kelangkaan tadi. Sumber daya sulit untuk diperoleh atau tidak cukup untuk menyebabkan alat pemewas ke barang dan jasa tersebut akan sangat terbatas. Keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Itu adalah ciri-ciri kelangkaan. Melambungnya harga permintaan yang disebabkan jumlah stok terbatas. Nah, contohnya ini. Ada ibu-ibu yang antri minyak goreng karena minyak goreng itu susah dicari di supermarket. Pernah terjadi di Indonesia ya 1 tahun yang lalu. Minyak goreng itu sulit sekali dicari. Harganya mahal, beli mau, tapi barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Jenis-jenis kelangkaan itu ada 4, yaitu kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya kewirausahaan, dan kelangkaan sumber daya modal. Contohnya kelangkaan sumber daya manusia, saya ambil yang sumber daya manusia. Contohnya, kelangkaan sumber daya manusia kok bisa?
Manusia yang mengalami sakit banyak, tetapi dokter di Indonesia hanya sedikit. Akhirnya yang bisa teratasi untuk sembuh hanya sedikit. Di Gaza Palestina, anak-anak banyak yang terkena apa? Peluru, banyak yang terkena bangunan runtuh karena rumahnya dibom oleh lawan. Kemudian anak-anak itu bergelimpangan sakit, semuanya memenuhi rumah sakit, lorong-lorong rumah sakit, sementara dokternya hanya sedikit. Nah, di situ di Gaza Palestina terjadi kelangkaan sumber daya manusia, yaitu minimnya kebutuhan dokter. Minimnya kebutuhan guru juga ada di daerah pelosok-pelosok. Kalian belum pernah pergi ke daerah Papua, pergi ke daerah Maluku, di sana itu tempatnya itu terpencil. Mau menuju ke sekolah saja harus jalan kaki selama 1-3 jam. Guru yang mau ditempatkan di sana pada tidak mau, karena kalau berangkat dan pulang itu juga tidak aman. Banyak pemberontak, tahu-tahu nanti dibunuh di tengah jalan. Makanya ketika orang Jawa ditawari jadi guru di luar daerah, kebanyakan tidak mau karena resikonya berat. Itu contoh ya, contoh terjadinya kelangkaan sumber daya manusia. Materi selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan kok bisa terjadinya minyak goreng langka, gas langka, terus BBM langka, beras langka, air bersih langka. Apa yang menyebabkan itu? 1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk. 2. Rendahnya kemampuan produksi. 3. Perbedaan letak geografis. Ada kelanjutannya. 4. Terjadinya bencana alam dan pandemi. 5. Perkembangan teknologi. 6. Kebijakan pemerintah. Dampak terjadinya kelangkaan. Kalau sudah terjadi kelangkaan minyak goreng, BBM, gas, air bersih, apa dampaknya yang terjadi dalam kehidupan kita? Di kehidupan ekonomi kita, apa yang terjadi? 1. Kenaikan harga. Ibumu harus beli minyak goreng lebih mahal dari harga biasanya. 2. Angka pengangguran meningkat. Harga-harga semuanya naik. Penganggurannya bisa meningkat. Kelangkaan bisa menyebabkan perputaran roda ekonomi tersebut, sehingga banyak hal yang akhirnya enggak termenuhi. Hal ini mempengaruhi ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja yang menyebabkan angka PHK meningkat. Angka kemiskinan dan kriminalitas yang meningkat karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, karena harga-harga itu melambung. Ada yang mencari jalan pintas dengan menjadi pencuri, tidak bisa membelikan beras keluarganya. Misalnya bapaknya pengangguran, cari kerja susah, anaknya butuh makan, istrinya butuh makan, dia masuk Indomaret, mencuri beras, mencuri minyak goreng, sehingga kemiskinan dan kriminalitas meningkat. Lanjut. Cara mengatasi kelangkaan tadi sudah jelaskan juga di video 1, menyusun skala prioritas. Kita mengutamakan barang yang lebih penting dulu dibeli. Misalkan beras dulu yang dibeli. Minyak goreng nggak dibeli nggak apa-apa. Lauknya bisa dibakar. Ikan bisa dibakar, nggak harus digoreng. Terus misalkan beras sudah bisa dibeli, ikannya mencari di sungai mancing, sudah bisa dapat lauk. Nggak punya minyak goreng, dibakar bisa, pakai kayu, cari kayu di hutan atau cari kayu di kebun. Masak air nggak pakai gas juga nggak apa-apa, pakai kayu bakar, memakai tungku. Jadi mengutamakan barang yang lebih penting dulu, yaitu menyusun skala prioritas. Itu maksudnya itu. Kamu sebagai pelajar lebih utama beli pensil dulu dan pulpen daripada buku tulis. Ibumu nggak bisa memberikan uang lebih, buku tulisnya bisa pakai sisa dari buku tulis kelas 6 SD. Bukunya kelas 6 digoleki meneh, buku tulisnya yang masih kosong-kosong buat menulis di SMP enggak apa-apa, nanti yang sudah ditulisi di staples. Jadi itu namanya skala prioritas. Kalau bolpen kan pakai di kelas 6 SD sudah mati ya, sudah macet mungkin. Tapi kalau buku tulis kan bisa. Nah sekarang masuk ke macam-macam kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru, macam-macam kebutuhan itu dibagi menurut satu intensitasnya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya jasmani rohani, menurut waktunya sekarang dan masa depan,
menurut subjeknya yaitu individu dan kelompok. Menurut intensitasnya kebutuhan itu yaitu primer. Daripada ngantuk, primer tadi apa Mas? Kebutuhan primer tadi apa? Baju, pakaian. Terus buat berlindung apa Mas? Rumah. Terus buat melanjutkan kehidupanmu kita butuh apa Mas? Butuh makan. Itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder tadi adalah televisi, lemari es, mesin cuci, sepeda motor, handphone. Kebutuhan tersier contohnya tadi adalah liburan ke luar negeri, jam tangan mewah, tas mewah. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani kita itu butuh dipenuhi. Contohnya olahraga. Kebutuhan rohani kita butuh dipenuhi. Kalau kita sedang sedih, kita beribadah kepada Allah. Nanti membaca Al-Quran, jiwa kita bisa tenang kembali. Atau kalian pusing, stres, habis PTS belajar banyak, kalian butuh nonton film di bioskop, boleh. Kalian mendengarkan musik, boleh, biar tidak keluar biaya. Kalau punya uang lebih, menyenangkan diri sendiri, memberikan reward ke diri sendiri, memberi hadiah ke diri sendiri, punya uang lebih, nonton film di bioskop itu boleh. Itu namanya memberi reward kepada diri sendiri. Hadiah. Badan kita itu juga perlu diberi hadiah. Itu namanya kebutuhan rohani. Nanti kita bisa bahagia lewat situ. Kebutuhan menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan masa datang. Kebutuhan sekarang itu contohnya yang kamu butuhkan sekarang itu apa Mbak? Buku. Apa Mas yang dibutuhkan sekarang Mas biar gak ngantuk? Pulpen. Yang habis tadi? Makan. Biar gak lemas makan siang. Kebutuhan masa depan contohnya adalah apa Mbak? Yang kebutuhan masa depan masih nanti, untuk nanti. Apa? Yang tiap hari masukin? Sekolah boleh untuk masa depan. Terus apa lagi? Bukan. Untuk masa depan. Sekolah itu kan untuk meraih cita-cita ya. Boleh itu kebutuhan masa depan. Yang dibikin sekarang tapi untuk masa depan. Contohnya apa Mbak? Masukin uang tiap hari ke menabung, itu untuk masa depan. Kamu ketika perguruan tinggi butuh laptop, kamu nyelengi mulai saiki uang jajannya dicelengi 5.000 tiap hari. Cari kaleng roti yang kosong. Nanti ketika kuliah, kamu bisa beli laptop sendiri, bapakmu kaget. Wah, Dok, kamu kok bisa beli laptop ya? Uang dari mana? Aku wis nyelengi kok, Pak, sejak SMP. Wah, hebat itu, anak hebat. Tiap hari nyelengi 1.000, 2.000, 5.000. Terus macam kebutuhan manusia menurut subjeknya itu dibagi menjadi dua juga, individu dan kelompok. Individu, kebutuhan saya individu itu HP. Contohnya makan, minum. Kebutuhan kelompok contohnya adalah apa? Kebutuhan kelompok ada yang tahu? Contoh kebutuhan kelompok: rumah sakit untuk sekelompok orang, stasiun dibutuhkan oleh orang banyak, terminal, terus kantor pelayanan pajak, sepeda motor, kantor polisi yang untuk mencari SIM, itu adalah kebutuhan sekelompok orang. Sampai sini paham ya materinya ya? Oke, terima kasih. Kesimpulan pembelajaran hari ini nanti. Lah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita masuk kegiatan inti permainan. Tolong kelompok A maju satu orang. Mbak maju Mbak. Mbak Azra maju. Ya. Nanti ngomongnya pakai mic biar kedengaran. Yang kelompok B maju semuanya. Yang ngasih pertanyaan di sini. Yang ngasih pertanyaan di sebelah sini. Yang menjawab di sebelah sini. Sini Mbak, sini Mbak Azra. Yang menjawab kelompok B tadi yang mana ya? Kelompok B sini, yang maju semua, Mas. Saya ganteng-ganteng, maju ke B sebelah sini. Ayo, nanti yang ngasih hukuman Bu Guru. Kalau nggak bisa jawab nanti yang ngasih hukuman saya ya.
Nanti akan saya cari kelompok yang paling antusias. Nanti saya mau mencari kelompok yang antusias. Ada hadiahnya. Kelompok yang paling antusias nanti ada hadiah rewet dari saya. Baris mas, kene mas, ojo lemes-lemes. Nah terima kasih. Wah ganteng tenan. Sini, dah. Ya Mbak Azra, coba kamu kasih pertanyaan ke kelompok B. Ya, nomor 1 pertanyaan kamu apa Mbak? Sebutkan macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Sebutkan macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Ya, kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Tadi apa saja mas? Kita bagi menjadi 3. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi 3 tadi apa? Pertama, kebutuhan apa? Primer. Kamu nggak bisa jawab. Dari ya. Kamu mas, setelah sekunder kamu apa mas? Nggak tahu, terima kasih, nggak tahu. Yang nomor 2, Mbak Asra agak sini, nggak kelihatan. Agak sini, Chris, agak sini. Yang nomor 2, ini agak dipegangi. Sebutkan contoh kebutuhan primer. Sebutkan contoh kebutuhan primer. Tadi apa? Mas, kebutuhan primer. Pangan, sandan. Krik-krik nggak bisa jawab. Papan ya. Pertanyaan selanjutnya Mbak. Sebutkan contoh kebutuhan sekunder. Sebutkan contoh kebutuhan sekunder. Apa Mas? Sekunder tadi sudah diajari sama Bu Guru. Apa Mas? Yang keras suaranya biar dia cuci. Mesin cuci. Sepeda motor. Magicom, nganggo anu. Handphone. Ada pertanyaan lagi Mbak? Yang dari kelompok A? Ada. Ya, apa lagi? Sebutkan contoh kebutuhan tersier. Sebutkan contoh kebutuhan tersier. Apa Mas? Jam apa? Jam tangan. Mobil. Liburan. Emas. Pinter. Dia punya. Ada lagi pertanyaan Mbak Asra? Sudah nggak ada, Bu. Terima kasih. Boleh duduk tim B. Terima kasih tim A. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah tim B maju 1 anak memberikan soal. Nggak mau maju nih tim B? Mau maju nggak? 1, ayo mas, kok tak ajari mas? Tak ajari ngomongnya. Ayo sini. Oke, yang tim C maju semuanya. Silakan tim C. Tim C maju semuanya. Oke. Oke ya. Ayo maju. Agak sini mas. Agak sini. Oke. Dibaca yang soal nomor 1 yang bikin. Kamu sendiri tuh tadi. Sebutkan contoh kebutuhan jasmani. Ulangi. Sebutkan contoh kebutuhan jasmani. Sebutkan contoh kebutuhan jasmani. Contohnya apa mas? Berolahraga. Ya betul, jawabannya 1 aja, berolahraga. Sing jawab galak banget. Yang soal kedua mas, kamu baca mas. Sebutkan contoh kebutuhan rohani. Sebutkan contoh kebutuhan rohani. Saya sudah siap-siap ini. Kebutuhan rohani. Tadi saya menjelaskan apa saja kebutuhan rohani itu contohnya. Nasi. Ya, pupuri mas, kancamu mas. Nasi. Rapopo, sore-sore gen tambah ganteng. Kebutuhan rohani mas. Pupuri le, samping mulai. Ya, dalam. Kebutuhan rohani apa mbak? Baca Al-Quran.
Membaca Al-Quran, betul. Bukunya diapain? Membaca buku kebutuhan rohani. Betul ya teman-teman? Betul ya. Boleh kembali duduk. Terima kasih. Nah, rada urip sithik no lho. Yang kelompok C, maju satu orang. Soal yang kalian bikin di bawah maju. Mas. Maju. Kelompok A maju semua. Jatahnya dikasih pertanyaan. Mas Kevin di sebelah sini, yang cewek-cewek di sebelah sana. Oke. Oke, soalnya tolong Mas dibaca Mas, soal yang kamu bikin Mas. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Angel. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Tadi membuat apa itu disebut apa? Saya beli ini dulu. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Nek ora iso gak pupuri kancane. Soalnya angel. Gak tahu, pupuri Mbak. Sithik wae mesakne. Itu namanya penganiayaan. Kalau banyak-banyak. Ya sampingnya, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Dengan senyum. Saya cuma dijawab senyum. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Dengan pupuri Mbak. Benayu, lah adalah ojo mripate ndak loro. Ya kamu Mbak, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Nanti kalau nggak tahu saya bukain materinya lagi. Pupuri. Nah, kamu Mbak Azra, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Harusnya bisa menjawab. Menyusun skala prioritas. Lah ngono kuwi lho. Dengan menyusun skala prioritas, apa yang menjadi prioritas utama itu dibeli lebih dahulu. Ada soal lagi nggak Mas? Oh tidak ada. Berarti kelompok saya baik hati ya. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, tepuk tangan. Nanti yang menilai saya ya. Oke. Terima kasih atas permainan hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita hari ini belajar tentang apa? Tentang definisi kelangkaan, jenis-jenis, faktor penyebab, dampak terjadinya kelangkaan, dan macam-macam kebutuhan manusia. Oke, tadi ternyata yang kelompok C maju tidak bisa menjawab ya. Di bagian refleksi ini, guru mau bertanya. Berarti kan tadi ada materi yang sangat susah ya. Sangat susah itu maksudnya itu sulit diingat. Tadi dari kelompok C memberi pertanyaan, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Ternyata kelompok C yang menjawab hanya bisa satu orang karena lupa. Nah, sekarang refleksinya yaitu bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Dari ketiga-tiganya yang maju tadi, materi yang paling sulit adalah apa Mbak? Bukan. Yang kamu nggak bisa jawab tadi loh. Apa tadi? Yang kamu coba lihat soalnya yang kelompok C. Kelompok C tadi soalnya apa Mas? Iya, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Tadi kalian nggak bisa jawab. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Jawabannya apa Mas Kevin? Biasanya yang bikin soal kan bisa jawab. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Jawabannya apa? Menyusun skala prioritas. Ya, apalagi Mas? Melestarikan dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Ya, menghemat penggunaan sumber daya alam. Terus apa lagi Mas?
Memanfaatkan sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam. Ada lagi? Sudah. Ya, jawabannya 3 itu ya. Ternyata kalian nggak ingat. Nah, sekarang di bagian refleksi ini, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Kelompok tim A. Dari materi yang Bu Guru berikan dari awal sampai selesai tadi, materi yang paling sulit itu yang mana, Mas? Ya? Yang apa? Coba dibaca. Contoh rohani. Sebutkan contoh kebutuhan rohani. Diulangi. Sebutkan contoh kebutuhan rohani. Ya, kebutuhan rohani menurut dia tadi sulit. Kebutuhan rohani tadi adalah apa saja tadi? Bu Guru menyontohkan. Nonton film di bioskop, apalagi kebutuhan rohani. Membaca Al-Qur'an. Tahu? Refreshing jalan-jalan. Kebutuhan rohani. Rohani kamu itu butuh bahagia. Caranya gimana? Jalan-jalan, refreshing, baca Al-Quran, sholat, mendengarkan musik, nonton bioskop, banyak sekali Mas. Nyetel musik, nyetel YouTube, hati kamu bisa menjadi senang. Kelompok tim B, saya mau tanya, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Faktor kelangkaan. Faktor kelangkaan, menurut dia sulit. Faktor penyebab kelangkaan, terbatasnya apa tadi? Sumber daya alam, terbatasnya sumber daya manusia. Faktor-faktor kelangkaan itu tadi termasuk. Tim C, saya mau tanya, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Yang paling sulit yang bagian mana, Mbak? Materi yang saya berikan tadi. Dampak terjadinya kelangkaan. Dampak terjadinya kelangkaan. Dampak terjadinya kelangkaan tadi apa saja? Ada yang bisa jawab? Harga naik, terjadinya kriminalitas, kejahatan meningkat, terus banyaknya pengangguran. Dari semua materi yang saya sampaikan tadi, kelompok tim A, tim B, tim C, sudah saya tanya, tim A, tim B, tim C sudah menjelaskan kepada Bu Guru bagian yang paling sulit. Kalau yang tim A saya ulang, contoh dari kebutuhan rohani, masih bingung, lupa dia. Ketika dijelaskan sudah paham ya Mas? Paham ya Mas? Pun buatan ngantuk toh Mas? Minum dulu boleh. Senyum dulu juga boleh. Nah, lihat Bu Guru nanti tak tersenyum. Lah. Yang tim B, tadi yang paling sulit itu katanya faktor penyebab kelangkaan, sudah saya jawab. Yang tim C, yang paling sulit adalah materi dampak terjadinya kelangkaan. Dampaknya itu harga meningkat, terjadinya pengangguran, angka kriminalitas yang meningkat. Paham, Ceh? Paham ya, Mbak? Paham. Bawahnya, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, seperti kalau naik ojek online. Pernah naik ojek online? Pernah buka aplikasi? Kamu kan disuruh ngasih bintang, yaitu sama apa namanya? Sama aplikasi disuruh memberikan bintang untuk drivernya. Kalian kan orang baik. Memberi bintang berapa? 5. Mbak Azra bintang 4. Mbak siapa ini namanya, Mbak? Mbak Lita ngasih saya bintang 5. Tim A ngasih saya bintang berapa? Dari materi ini yang kita 1000. Kelompoknya Mas Kevin kasih bintang berapa? Dari cara penyampaian Bu Guru menyampaikan materi hari ini bintang 4,5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu biar gak ngantuk. Oke. Kalau mau membantu orang
yang ojek online itu kan butuh bintang ya. Tolong kalau kalian habis naik ojek itu ngasihnya bintang 5. Itu untuk performa dia. Kalau kamu ngasihnya bintang 1 atau 2, kasihan nanti besok dia nggak bisa narik penumpang lagi seperti Bu Guru. Jadi kalau ngasih bintang ke saya juga bintang yang banyak. Minimal 4, paling bagus 5. Jangan sampai memberikan untuk aplikasi atau Bu Guru kalian ini bintang 1 sampai 3. Oke, selanjutnya adalah sebelum pembelajaran selesai, saya ingin kalian mengerjakan evaluasi dulu sebentar. Saya bagikan soalnya, tolong dikerjakan dulu sebentar, nanti dikumpulkan langsung ya. Untuk penilaian sumatif. Oke, saya kasih waktu mengerjakannya 3-5 menit. Kalau sudah langsung dikumpulkan, maju ke depan jalan ya. Ditaruh di meja sini yang sudah. Jangan lupa memberi nama. Saya kasih waktu 3-5 menit saja. Ya. Oke, ditaruh di depan sini yang sudah. Ya, terima kasih. Oke, ditunggu yang belum. Oke, soal evaluasi sudah kalian kerjakan. Ada yang susah atau tidak? Tidak ada. Semuanya soalnya mudah ya. Karena tadi materinya sudah diberikan semua sama Bu Guru. Oke. Sebelum langkah ke selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Garuda bersama-sama dulu. Sambil tepuk tangan biar gak ngantuk ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, sampai ke titik yang paling akhir, Bu Guru mau memberikan reward kepada kelompok yang paling bisa menjawab banyak pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum ke situ, saya ingin memberikan hadiah buat personal dulu. Personal itu individu yang bisa menjawab pertanyaan saya, ada hadiah. Pertanyaannya adalah, dari awal sebutkan, tunjuk jari dulu baru ngomong ya, biar gak rebutan. Nanti saya yang nunjuk, yang tidak ditunjuk jangan menjawab. Sebutkan 3 kegiatan ekonomi. Tunjuk jari. Tunjuk jari.
Sebutkan 3 kegiatan ekonomi yang dari awal tadi. Ada 3 kegiatan ekonomi. Mbak Azra lagi, apa Mbak? Sebentar pakai mic. Mbak Azra maju sini aja. Maju Mbak. Sebutkan 3 kegiatan ekonomi. Produksi, konsumsi, distribusi. Oke, dari hadiah ini kalian mau pilih yang mana? Pilih salah satu. Hadiah ini tunjuk pakai jari dulu. Mau yang mana? Ya, silahkan diambil. Masih ada 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi. Kelangkaan terjadi karena titik-titik. Kelangkaan kebutuhan terjadi karena titik-titik. Terjadinya kelangkaan tadi karena, ya maju sini. Kelangkaan terjadi karena terbatasnya kelangkaan pemenuh kebutuhan. ya, karena terbatasnya barang pemenuh alat kebutuhan, pemenuh alat pemuas kebutuhan. Silahkan diambil Mbak. Oke. Satu lagi. Soal yang ketiga adalah sebutkan barang-barang yang sering langka di negara kita. Harus bisa menyebutkan 4. Siapa yang mau maju? Cowok, ayo Mas. Ada 4. Harus bisa menyebutkan 4. Ya, maju Mbak, silahkan maju. Barang-barang yang pernah terjadi kelangkaan di negara kita, apa saja? Beras, minyak, gas LPG, BBM. Oke, yang ini silahkan kamu ambil semua. Oke, tepuk tangan. Sampai kepada puncaknya ya. Terima kasih kepada kelompok yang bisa menjawab paling banyak dan dipupuri paling banyak, tapi juga bisa menjawab soal paling banyak tadi adalah tim A. Silahkan maju tim A. Ayo Mas, maju Mas, dikasih hadiah sama Bu Guru. Tepuk tangan buat tim A. Ayo biar gak ngantuk, tim A maju. Ayo maju sini. Dikasih hadiah loh. Nggak dikasih pertanyaan. Maju. Ayo maju. Hadiahnya 1 bungkus permen buat tim A. Nanti tolong bagi-bagi ya. Tim B dan tim C dikasih ya. Oke, nih selamat buat tim A. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan buat tim A. Walaupun paling ngantuk hari ini, tetapi bisa menjawab soal paling banyak tadi ya. Silahkan di bawah duduk. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Materi pertemuan selanjutnya adalah kita selanjutnya akan mempelajari tentang apa? Minggu depan kita mempelajari tentang pelaku ekonomi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelum pulang, Bu Guru mau memberi nasihat kepada kalian. Ketika sampai rumah, istirahat, sholat asar, ya, sholat asar dulu, baru istirahat. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Sudah SMP masih ada yang sering ninggalin sholat? Masih ada. Kadang-kadang nggak sholat subuh karena ngantuk. Iya. Sholat itu tiang agama. Dibagi nanti Mas, dibagi nanti. Oke, dibagi nanti. Kalau sudah selesai, biar kita di situ dulu, oke? Aman? Aman. Jangan lupa sholat 5 waktu. Yang masih meninggalkan itu adalah tiang agama. Kunci kalian sukses itu adalah kamu tidak boleh meninggalkan sholat. Jangan lupa juga selalu mematuhi
perintah orang tua. Jangan menyepelekan guru. Dengan gurunya juga jangan menyepelekan. Harus menghormati gurunya di sekolah, mematuhi gurunya di sekolah. Sama orang tua juga sama, harus yang sopan. Yang anak cowok dengan anak perempuan juga tidak boleh saling mengejek. Jaga pergaulan yang baik. Jaga pergaulan yang baik. Jika ada temannya yang memiliki kekurangan, itu tidak dijauhi, tapi dinasehati kalau ada yang salah. Seperti itu ya. Oke, aman. Lah bisa melek ketika sudah mendapatkan permen tim A, melek terusan. Nah, melek bisa gojek sama temennya. Oke, sebelum pembelajaran diselesaikan hari ini, Bu Guru sangat berterima kasih kepada kalian semuanya atas peran serta kalian semuanya. Apabila ada salah, Bu Maya minta maaf. Dimaafkan tidak anak-anak? Oke, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ayo Mbak Azra, silahkan disiapkan. Kita berdoa. Ayo siap, konsentrasi dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wala quwwata illa billahil azim. Oke anak-anak, hati-hati di jalan. Jangan gojek ketika ada di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cewek dulu ya, yang keluar. Biar kelihatan kamera. Biar kelihatan kamera soalnya. Ayo mas, yang cowok. Bilang temannya jangan pulang dulu. Sekian pembelajaran UKIN hari ini pada mata pelajaran IPS kelas 7, materi kelangkaan dan kebutuhan manusia dengan menggunakan metode tim quiz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.